Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu pualam indah dipahat, indah cemerlang mentari pagi. Kalau salam dijawab kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daun salam, daun katu yang tak jawab salam, tandonyo buntu. Talang betutu kilometer 9, walaupun buntu menang penampilan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Masjid Izzatul Islam beserta seluruh pengurusnya, yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, para alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat, para haji dan hajah, ustadz dan ustazah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, syukur, mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini diridhoi Allah, penuh dengan keberkahan dan diampuni Allah dosa-dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur, malam hari ini kita dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini, melenggangkan tangan kita untuk sama-sama melaksanakan salat isya, tarawih dan witir. Insyaallah malam ini malam yang ke-19 kalau tidak salah, benar Pak ya? Artinya sekitar 11 hari lagi kita nak lebaran. Tidak terasa. Jadi maka dari itu aku doakan mudah-mudahan yang jawab salam aku dengan semangat tadi, aku doakan hutangnya lunas. Amin. Yang jawab amin paling kuat itulah yang banyak utang. Ya. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang menjawab salam aku tadi, aku doakan Allah berikan rezeki seluas-luasnya, rezeki yang barokah. Amin. Dan mudah-mudahan kita yang selalu istiqomah dari awal Ramadan, insyaallah sampai akhir Ramadan dapat malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini, dosa-dosa kita yang telah lalu, dan menerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam perlombaan itu Pak Bu, kita ini masuk babak final, babak semifinal. Ya dah, 10 pertama itu adalah babak penyisihan. Nah, sudah banyak berguguran para pesertanya. Kemudian semifinal semakin terpilih wong yang masuk semifinal ini. Kapan 10 terakhir itu namanya babak final. Tentunya yang dipilih Allah yang masih kuat untuk melaksanakan ibadah puasa dan sholat berjamaah. Mudah-mudahan menurut Imam Hasan Al-Basri bahwasanya kita ini di dalam bulan Ramadan ini ibaratkan sebuah perlombaan. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang maju dia akan menang, siapa yang kalah, siapa yang terlambat, siapa yang tidak mau melakukan aktivitas ibadah dia akan tertinggal dan kalah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang meraih kemenangan nantinya pada harinya nanti Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kapan lebaran? Nah, lebaran itu insya Allah tidak akan menjadi perdebatan 1 Syawal. Insya Allah lebaran. Nah, dia tanggal 1, tanggal 2, yang penting kita 1 Syawal patokan kita. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan adalah golongan-golongan yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu orang yang rajin baca Al-Qur'an. Semalam nuzul Quran, Pak ya, pemalam sebelumnya ya. Mungkinlah sudah disampaikan.
Nuzul Quran. Itu turunnya Al-Quran ini menjadi semangat kita untuk mengingat kembali bahwasanya Al-Quran ini bukannya cuma disimpan di dalam lemari, tetapi kita akan bersedih kalau anak-anak kita tak baca ngaji. Bapak Ibu, kita sedih. Jangan bangga anak kita ini kalau di kelasnya ranking 1 terus tapi tak baca ngaji. Kalau kita tak baca ngaji, maka titipkan dengan guru ngaji, ya. Jangan juga yang pecah di sana, ya. 5 bulan ngaji, 5 bulan nunggak bayaran. Berapa nian bayaran anaknya ngaji? 5.000 sebulan, ya. Sedangkan dia les bahasa Inggris di awal masuk 300.000, ya. Di pertengahan gagek bayar lagi, di akhir bayar lagi. Sebulan 900.000 sanggup. Bayar 5.000 sebulan, ustadznya datang dari Tegal Binangun, ya, ngajar ke sini, ya. Nah, motornya tadi kadang-kadang mogok di jalan, entak banjir situ kan. 5.000 5 bulan anaknya belajar ngaji, 5 bulan pula nunggak, ya. Kapan wong tuanya ngomong, nak sampai ke dengan guru itu zaman bapak ibu dulu belajar ngaji gratis, ya. Dulu. Sekarang ini beli minyak bayar, ada bensin dan lain sebagainya. Kita itu kadang-kadang salah menilai, ya. Keberkahan Al-Quran inilah insya Allah siapapun orangnya yang disemayami Al-Quran dalam dirinya akan dimuliakan Allah. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, bulan yang paling mulia di antara bulan yang lain. Rasulullah, begitupun juga malaikat Jibril, ya, siapapun itu. Anak-anak kita ini Pak Bu, aset dunia dan akhirat. Kalau kita tak baca hafal Al-Quran, mudah-mudahan cucung kita, anak kita ini kaget ngajak masuk surga, akan dipakaikan mahkota kepada orang tuanya yang anaknya hafal Al-Quran. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan. Kita tak tahu tiba-tiba kita nanti dimasukkan ke surga karena diajak oleh cucung kita, anak kita, yang mana mereka ini nanti generasi Islam ini hafal Al-Quran, ya. Ini sudah terbukti Pak Bu. Jangankan di akhirat nanti, di dalam kubur pun sudah ada tanda-tandanya. Wong yang hafal Al-Quran itu jangankan jasadnya, kain kapan pun tidak hancur. Boleh dibuktikan wong yang hafal Quran itu dijaga, ya. Cacing tanah, belatung tidak sanggup nak makan dagingnya, kuburan itu. Subhanallah, maha besar Allah, ya. Mudah-mudahan kita semua nanti syafaatnya akan datang kepada orang yang rajin, yang gemar membaca Al-Quran. Walaupun kita tidak ada hafal, kita rajin baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita nanti proses dalam belajar dan membaca Al-Quran dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi maka dari itu jangan putus belajar, jangan malu belajar Al-Quran. Malulah kalau kita tidak baca ngaji, ya. Sedih kita kalau kita belajar belum bisa nian. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadikan proses kita di dalam belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah menegaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, dia akan datang kepada orang yang rajin, akan diberikan syafaat kepada orang yang gemar dalam membaca Al-Quran. Satu huruf Pak Bu itu 10 pahala, ya. Kalau kita ngaji 10, satu Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, kemudian 6.236 ayat, 1.027.000 huruf. Nah, dikalikan 10.000, ya, banyak sekali, luar biasa. Jadi kalau kita hatam itu 60.000 malaikat mengaminkan doa kita. Walaupun tak baca ngaji dewean, kita sama-sama melok ngaminkan khatam Al-Quran. Ini yang pertama. Sangat rugi kalau bulan Ramadan ini kita cuma celengak celingu, di wong tadi pecahong pening, duit lah buntu, duit buntu, ngaji dah galak, solat idak, puasa idak, dak diampuni Allah dosa-dosanya. Siapa yang menganggap bulan Ramadan ini seperti biasa baik, maka inilah orang yang rugi. Di sini kita dilipat gandakan pahala kita. Tadi ada masuk masjid, ada yang menginfak atau sedekah, ya, minuman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kakek bisnisnya semakin lancar dibalas Allah. Amin. Siapa yang infakkan semoga dibalas Allah berlipat ganda, ya. Amin ya rabbal alamin. Apa amalan Rasulullah di bulan suci Ramadan ini? 3. Yang pertama, meningkatkan ibadah salatnya,
Selain solat wajib, kita lakukan juga solat-solat sunnah rawatib, solat-solat taubat, solat tahajud, dan solat-solat yang lainnya. Untuk apa? Insya Allah itu dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Ya, itu yang pertama. Ditingkatkan Rasulullah amaliyah ibadah solatnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah dia selalu membaca Al-Quran, banyak interaksi dengan Al-Quran, dengarkan ceramah, dengarkan ngaji, dapat pahala. Suatu ketika Bapak Ibu ada orang berteduh di masjid, ya, berteduh ini bukan nak solat, berteduh baik, mampir berteduh oleh hujan, ya, di dalam masjid itu ada orang lagi tadarus Al-Quran, ngaji sama-sama, dia berteduh di pinggir masjid, di teras masjid, nah sambil main HP, ya. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan malaikat yang mencatat amal kebaikan, wahai malaikatku, ngapo wong yang di luar itu tidak dicatat sebagai pahala? Uji malaikat, ya Allah, uang itu cuma berteduh baik, kalau tidak ada hujan, tidak ada mampir ke masjid ini. Ya, salat beda. Jangan, kata Allah, orang yang duduk di samping masjid, yang di teras masjid tadi lagi duduk oleh hujan tadi, njuk juga pahala. Karena terdengarnya bacaan Al-Quran ini. Subhanallah. Ya, apalagi kita memang yang bacanya, yang baca, yang dengar dapat pahala. Ada tak kira-kira kuping kita panas ketika dengar ngaji? Mati ke? Nah, ini berarti dalam diri orang itu bersemayam jin. Ya, kalau orang dengar itu kadang-kadang kesurupan. Nah, di ruqyah itu Bapak Ibu, ya, kalau dengar ngaji dia udah lemah-lemah, nak muntah, mual, itu berarti dalam dirinya ada jin. Insya Allah, orang yang dengar ngaji itu tentram, apalagi yang bacanya. Bapak Ibu, itu yang kedua. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, 10 menit ada ya. Kemudian yang ketiga, amal yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan, jauh-jauh hari Rasulullah menyiapkan untuk infak. Banyak mengeluarkan infak. Kalau memberikan itu tidak mesti nak besar, yang penting ikhlasnya. Ya, jangan sampai kita tadi urung ke masjid karena udah kata duit infak. Mudah-mudahan niat kita yang selalu dalam keadaan lapang atau sempit untuk memberi ke dalam kotak infak masjid. Insya Allah bersedekah, dilipat gandakan Allah, dibalas Allah, pahalanya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu yang ketiga. Kemudian orang yang dirindukan surga yang kedua adalah orang yang pandai dalam menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata-kata yang baik atau diam. Salamatul insan bihibzil lisan. Jadi manusia itu selamat karena lidahnya, karena mulutnya. Lemak dengernya, ya. Ada wong tuh pendiam Bapak Ibu, kapan ngomong nyakit hati, nyelekit wong tadi, ya Allah gitu. Nak kemana Bu? Bukan urusan kau. Nah, dikit jawabannya, bukan urusan kau. Ya, kapan kita? Apa dia kabar? Ya, nak ngapo kau? Itu kan tak lemak jawabannya tadi. Jadi maka dari itu kadang-kadang wong diam itu banyak. Kapan ditanya banyak nyakit hati karena terbiasa hatinya tidak bagus. Insya Allah kalau kopi dimasuk ke dalam cerik, dinjo kopi, dinjo susu, yang keluar kopi susu, tidak mungkin keluar teh. Maka dari hati inilah, kalau hati wong yang bersih, insya Allah ngomongnya lemak didengar. Ya, dia berpikir dulu ngomong ini kira-kira nyakit ke wong apa tidak. Ya, kadang-kadang menurut kita ini tidak apa-apa, tapi menurut orang dengarnya tidak lemah. Ya, padahal bawaannya nian. Banyak orang Palembang itu logatnya nian, memang cak keras, tapi hatinya baik. Ada orang dari hati, dari rai sampai hati tidak lemah, jahat. Rai lah jahat, hati tambah lagi. Nah, ya, ada orang tadi penampilan biasa baik, tapi hatinya baik. Subhanallah. Ya. Nah, itu maka dari itu mudah-mudahan kita yang ada di Masjid Isatul Islam ini ibaratkan satu bangunan, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, saling menguatkan, saling tolong menolong. Ibaratkan atap dak katik tiang maka akan roboh. Kalau ada tiang dak katik atap maka basah hujan. Jadi saling tolong menolong. Bukan saling jerumus ke, ya, saling katoi, saling riba, saling fitnah. Itulah yang akan menjadikan adu domba, pecah belah umat Islam itu tidak bersatu. Ya, kalau sapu itu, lidi sapu itu diikat semakin banyak semakin kuat diikat tadi. Tapi kalau satu itu dipatahkan mudah sekali. Maka dari itu kuatnya umat Islam ini karena bersatu. Jangan pecah belah. Aku yakin alhamdulillah Masjid Izzatul Islam ini jamaahnya apalagi ibu-ibunya insya Allah semuanya kompak. Ya, aku yakin insya Allah. Ini kalau misalnya di kita tadi itu masjid itu sedikit jamaahnya perlu dipertanyakan. Ya, warganya tadi berarti tidak kompak. Karena masjid ini menunjukkan warga sekitarnya. Insya Allah. Itu yang kedua, jaga lisan kita.
15 menit. Ya, yang kedua, yang ketiga, orang yang dirindukan surga itu adalah orang-orang yang memberi makan orang yang lapar. Ya, memberi makan orang yang lapar. Wong puaso ada makanan Pak Bu, jangan ngenjuk siso, ngenjuklah yang terbaik. Antar ke masjid, ya, jangan ngenjuk pisang lah busuk, ya, makanan lah basi, ya, berdosa, ya. Nah, jadi maka tunjuklah yang terbaik, jangan siso, njuk ke masjid. Kita udah habis juga. Nah, jangan njuk yang bagus-bagus, ya. Kalau nyadok pindang tulang itu jangan njuk tulangnya, njuk dagingnya, ya. Jangan njuk tulangnya bae memanung nak makannya, tinggal tulangnya bae, ya. Tulang sama kuah, njuklah yang terbaik. Gigi lah dak kate diwa itu nak ngajak saro ini ya, lepas galo ya. Jadi ininya gusinya berdarah kalau gigi dak kate ngentak tulang be ngecop aja tulang tadi kan. Maka dari itu memberi makan orang yang lapar tadi, orang yang puasa tadi adalah orang yang dirindukan surga. Terakhir Bapak Ibu, orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, janji Allah dalam hadis itu menyatakan man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, wong yang beriman ini wong takut dengan Allah, tidak puasa berdosa, maka dari itu dia dengan mengharapkan pahala, dengan hati yang ikhlas, dengan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Terakhir yang ingin saya tutup, ini pertemuan kedua kita di bulan Ramadan ini, Imam dan Kultum di Masjid Izzatul Islam. Ada doa Rasulullah, doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah, ya Allah, jangan engkau terima pahala amal ibadah salat dan puasanya jika anak durhaka kepada wong tuanya. Satu, aminkan Rasulullah, amin. Malaikat Jibril yang berdoa ini. Kemudian yang kedua, ya Allah, jangan terima amal ibadah puasa dan salat dan amal yang lainnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Nah, hati-hati Bu. Ini doa ini malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah. Jangan galak melawan laki. Ya, kapan laki tadi nak berbuka tadi, nah siaplah insyaallah jaminan surga. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya Allah, kata malaikat Jibril, jangan diterima amal ibadah puasa, salat dan amal yang lain-lainnya seorang muslim, seorang mukmin muslim yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, 3 kali lebaran tidak pernah teguran. Maka dari itu kita sambung lagi tali silaturahmi kita, tali silaturahim kita semakin erat, semakin kuat. Mudah-mudahan kita semua diterima Allah amal ibadah kita, diampuni Allah, dan mudah-mudahan karena rahmatnya kita pacak masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Kalau ada kacang dan jagung jangan ditanam bersama padi. Kalau ada kata-kata saya yang kencang menyinggung, mohon dimaafkan setulus hati. Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa mampir ke Istana Presiden. Kalau ada salah dan kata, mohon dimaafkan 100%. Wabillahi taufik wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.